Saya sering banget sakit kepala sebelah. Selain obat-obatan, apa yang harus saya lakukan ya Kak, kalau lagi migrainnya kumat? Halo sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini, Mimo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Nah, sebelum Mimo melanjutkan ke pertanyaan, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Baik, langsung Mimo bacakan aja ya pertanyaannya. Saya sering banget sakit kepala sebelah. Selain obat-obatan, apa yang harus saya lakukan ya Kak, kalau lagi migrainnya kumat? Baik, sebelumnya Mimo mau ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, saat sakit kepala menyerang dengan gejala utamanya berupa nyeri yang berdenyut-denyut, maka hal itu disebut sebagai migrain. Walau dapat sembuh dengan sendirinya, namun penyakit ini bisa datang pergi dalam waktu dekat. Penyakit migrain sering kambuh semacam ini pun bisa diakibatkan oleh banyak hal. Di Amerika Serikat, migrain menyerang setidaknya 30 juta orang per tahunnya. Puncak serangannya sendiri terjadi pada usia produktif sejak seseorang berumur 25 tahun. Migrain adalah nyeri kepala kompleks yang kerap terjadi berulang-ulang yang kadang disertai dengan aura atau dapat berupa gangguan sensori atau visual. Sebagian orang mengenal migrain sebagai gejala sakit kepala sebelah, namun kondisi ini juga dapat terjadi pada kedua sisi kepala. Gejala yang terasa yaitu berupa rasa nyeri berdenyut atau sakit kepala seperti ditusuk-tusuk. Walau lebih rentang menyerang usia produktif, namun migrain dapat terjadi pada semua usia mulai dari anak-anak hingga lansia. Dalam dunia medis, migrain sendiri tergolong penyakit kompleks dan sering terjadi berulang kali sehingga butuh diagnosis yang mendalam untuk perawatannya. Hingga kini belum ada yang tahu dengan pasti apa yang menjadi penyebab migrain. Namun pada banyak kondisi yang terjadi, ahli menemukan bahwa ada penurunan kadar dari salah satu zat kimia dalam otak, yaitu serotonin. Hal ini pula yang para ahli duga menjadi penyakit trigeminal. Salah satu saraf pada otak merilis zat kimia pada mendingen atau lapisan luar di otak sehingga memicu munculnya rasa nyeri. Meski penyebabnya masih belum ada yang memastikannya, tetapi kondisi ini juga bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu adanya riwayat keluarga yang memiliki kondisi serupa, pola diet, usia, mengalami stres, dan adanya pemicu dari lingkungan. Tidak semua penderita migrain merasakan gejala yang sama. Namun, sebagian besar penderita migrain menunjukkan beberapa gejala, yaitu yang pertama lebih sensitif terhadap cahaya, bunyi, dan bau. Yang kedua, mual, muntah, dan sakit perut. Yang ketiga, nafsu makan hilang. Yang keempat, perubahan suhu tubuh menjadi lebih panas atau ditunjukkan dengan berkeringat dan lebih dingin atau terlihat dari tubuh yang merinding. Yang kelima, warna kulit memucat. Yang keenam, lebih cepat merasa lelah. Yang ketujuh, pusing dan penglihatan yang kabur. Yang kedelapan, kulit kepala terasa sensitif. Dan yang kesembilan, diare dan demam atau jarang terjadi. Bukan hanya dengan obat-obatan saja, nyatanya migrain bisa diatasi dengan perawatan sederhana yang dapat sahabat sehat lakukan sendiri di rumah untuk atasi migrain, yaitu yang pertama kompres dingin. Meletakkan kompres es di dahi, kulit kepala atau leher dinilai mampu meredakan migrain. Hal ini mungkin karena suhu dingin dapat mengurangi aliran darah di area tersebut. Kalau sahabat sehat ingin mencobanya, sahabat sehat bisa menggunakan es batu yang dibalut dengan kain sebelum ditempelkan ke area yang mengalami migrain. Yang kedua, minum kafein. Nah, kafein adalah zat yang umumnya terkandung dalam kopi, teh, atau coklat. Meski sering dihindari karena rentan menimbulkan dehidrasi, kafein ternyata mampu membantu tubuh untuk menyerap beberapa obat migrain yang lebih cepat. Namun, perlu diingat bahwa sahabat sehat tetap harus banyak minum air
untuk mencegah dehidrasi akibat konsumsi kafein. Yang ketiga, kamar yang gelap dan tenang. Cahaya terang dan suara keras bisa membuat migrain semakin parah. Jadi, sebaiknya atur ruangan atau kamar sahabat sehat menjadi lebih gelap dan jauh dari kebisingan saat mengalami migrain. Cara ini dapat membantu mempercepat pemulihan sahabat sehat dari migrain. Yang keempat, olahraga. Nah, olahraga saat migrain menyerang mungkin tidak dianjurkan karena justru bisa membuat sahabat sehat semakin sakit. Nah, ketika sahabat sehat masih merasa sehat, tetapi punya riwayat migrain yang sering kambuh, olahraga secara teratur bisa mencegah timbulnya sakit kepala. Karena olahraga membuat tubuh melepaskan endorfin, bahan kimia di otak yang bekerja melawan rasa sakit. Olahraga rutin juga dapat meredakan stres dan membantu sahabat sehat tidur lebih nyenyak. Yang kelima, tidur cukup. Pastikan sahabat sehat tidak begadang dan mendapatkan waktu tidur yang cukup saat mengalami migrain. Tidur terlalu sebentar maupun terlalu lama dapat memicu sakit kepala, bahkan bisa memperburuk gejala yang ada. Jadi, pastikan sahabat sehat mendapatkan waktu tidur sebanyak 7-8 jam setiap malam dan cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Dan yang keenam, yoga. Olahraga yang memompa jantung dapat mencegah migrain, tetapi juga dapat menjadi pemicu sakit kepala bagi sebagian orang. Oleh sebab itu, sahabat sehat mungkin perlu mempertimbangkan jenis olahraga dengan gerakan yang lebih lambat sebagai alternatif yang lebih aman. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sesi yoga reguler dapat mengurangi jumlah serangan migrain dan mencegah migrain agar tidak sering kambuh. Nah, munculnya migrain terkadang dipicu oleh makanan yang sahabat sehat makan atau kondisi tertentu. Maka dari itu, sahabat sehat harus tahu betul hal-hal apa saja yang dapat memicu migrain yang sahabat sehat alami. Untuk detail penjelasan makanan apa saja yang memicu sakit kepala sebelah, Mimo bahas di next video ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat sehat ya. Sekian dari Mimo. Jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat.